teman-teman. Selamat berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Lita. Pada materi aritmetika sosial kali ini, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan pajak. Apa yang kalian ketahui tentang pajak? Lalu apa saja manfaat dari pajak? Pajak merupakan pungutan wajib yang jadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan dipakai untuk penuhi kepentingan masyarakat. Pajak berasal dari kata bahasa Latin yaitu taxo, yang memiliki arti iuran wajib dari rakyat untuk tunjang kepentingan pemerintah dan masyarakat. Manfaat membayar pajak bagi masyarakat. 1. Infrastruktur dan fasilitas umum. Pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, hingga rumah ibadah merupakan beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas umum yang telah dibangun dari sebagian alokasi dana penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Program-program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, beasiswa bidik misi dan bantuan operasional atau BOS, merupakan deretan manfaat membayar pajak dari sektor pendidikan. 2. Transportasi umum. Tersedianya fasilitas angkutan umum di setiap wilayah merupakan salah satu manfaat membayar pajak. 3. Fasilitas kesehatan. Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang kesehatan. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit. 4. Keamanan dan ketertiban. Manfaat membayar pajak lainnya adalah dapat merasakan keamanan dan ketertiban. Manfaat membayar pajak bagi pebisnis. 1. Keuntungan pengusaha domestik akan berlipat. Barang-barang impor yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Pajak yang dibayarkan oleh pengimpor akan meredam neraca perdagangan dan jumlah barangnya akan berkurang. Dengan demikian, pengusaha dapat memajukan bisnisnya dan bersaing dengan barang-barang impor. 2. Mendapat pinjaman lebih mudah. Manfaat membayar pajak dengan tertib dapat memudahkan mendapatkan pinjaman dari bank. Tentunya hal ini sangat memudahkan para pemilik usaha. 3. Menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Manfaat membayar pajak lainnya adalah dapat menunjukkan sehatnya keuangan suatu perusahaan. Tentunya hal ini perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. 4. Usaha menjadi lebih profesional. Membayar pajak usaha akan membuat usaha terlihat lebih profesional di hadapan distributor dan konsumen. Macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia cukup beragam sesuai tujuan dan objeknya. Macam-macam pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Tapi untuk kali ini kita akan membahas berkaitan pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan? Untuk menghitung pajak penghasilan rumusnya adalah PPH sama dengan persen PPH dikali penghasilan kotor. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan kotor dikurangi PPH. Untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan permasalahan berikut ini. Ardus adalah seorang pegawai dengan gaji Rp4.500.000. Jika gaji tersebut dipotong PPH sebesar 10%, maka tentukanlah besar gaji bersih Ardus. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan kotor kurang PPH. Maka kita tentukan terlebih dahulu besar PPH. Diketahui besar potongan PPH adalah 10%, dengan penghasilan kotor Rp4.500.000, sehingga PPH sama dengan persen PPH kali penghasilan kotor.
sama dengan 10% kali Rp4.500.000, sama dengan 10/100 kali Rp4.500.000, sama dengan Rp450.000. Maka penghasilan bersih harus sama dengan penghasilan kotor kurang PPh, sama dengan Rp4.500.000 kurang Rp450.000, sama dengan Rp4.050.000. Jadi teman-teman, penghasilan bersih harus sebesar Rp4.050.000. Berikutnya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Bagaimana cara menghitung pajak pertambahan nilai? Untuk menghitung pajak pertambahan nilai, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. PPN sama dengan persen PPN kali harga barang awal. Harga barang akhir sama dengan harga barang awal tambah PPN. Mari kita perhatikan bersama contoh berikut. Di toko elektronika, hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Riani membeli sebuah kulkas dengan label harga sebesar Rp1.500.000, berapa rupiah Riani harus membayar? Kita cari terlebih dahulu besar PPN-nya. Dari soal diketahui besar PPN adalah 10%, dan harga awal kulkas adalah Rp1.500.000. Sehingga PPN sama dengan 10% kali Rp1.500.000, sama dengan Rp150.000. PPN tambah harga beli sama dengan Rp1.500.000 tambah Rp150.000, sama dengan Rp1.650.000. Jadi, Riani harus membayar kulkas tersebut dengan harga Rp1.650.000. Teman-teman, setelah menyimak materi dari video ini, apakah kalian dapat memahami berkaitan dengan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai? Tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Sampai jumpa.